Mencegah terjadinya konflik pada suasana politik pemilu 2024, seluruh warga, khususnya warga yang terhimpun dalam relawan, baik yang ada di pusat maupun di daerah, tetap berupaya saling menjaga etika dan memperkuat kedamaian menjelang pesta demokrasi yang tinggal menghitung hari. Selain itu, meski berbeda pilihan pada pemilu mendatang, namun para relawan tetap memegang teguh kerukunan dan persaudaraan antar sesama warga maupun sesama relawan lainnya dengan tidak saling menjelekan satu sama lain. Saat berada di Manado, Sulawesi Utara, Ketua Umum DPP Relawan Gerakan Prabowo 08, Nancy Hendricks kepada awak media di Manado menyampaikan optimisme dan berkeyakinan Capres Prabowo yang didukung menang. Hal senada juga disampaikan Andi Rompas selaku Panglima Besar Ormas PMM. Dirinya berharap agar suasana kondusif menghadapi pemilu tetap terjaga dengan baik dan harmonis. Sementara itu juga ketua relawan lainnya seperti relawan Manis di Sulut, yaitu Yurni mengatakan juga optimis capres yang didukungnya yaitu Anies menang. Dirinya juga tetap saling menjaga kedamaian kerukunan antar sesama relawan di Sulawesi Utara menjelang pelaksanaan pemilu mendatang. Hendricks, Ketua Umum dari Gerakan Prabowo 08 atau GP 08. Saya ada di Sulawesi Utara, Manado, pastikan menggalang suara di Sulawesi Utara ini untuk memenangkan Pak Prabowo dan Gibran. Tapi kita sih sudah mendapat nge-tracking ya, hampir 80% mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, ini kan juga ada rencana Pak Prabowo ini akan hadir di Sulawesi Utara. Sedang menunggu agendanya, tanggal berapa beliau akan hadir di sini. Tentu saya sebagai pendukung Pak Prabowo dan beberapa organisasi-organisasi lain yang ada di sini, yang pastinya kita mempersiapkan putra Minahasa calon presiden akan hadir di kampungnya, yaitu Minahasa, orang Langoan. Kalau target ya, saya ngelihat perkembangan di Sulawesi Utara ini, tentunya relawan-relawan Pak Prabowo ya, saya salut bekerja keras untuk memenangkan Pak Prabowo dan Gibran tentunya. Kerja keras relawan di Sulut ini saya tracking, saya lihat sangat baik, tetapi ada kalanya kita harus bersatu menghilangkan ego, mengantarkan Pak Prabowo menjadi presiden. Gitu. Pesan saya untuk seluruh pendukung Pak Prabowo, dengan adanya, tentulah ini kan namanya pesta demokrasi ya, berbeda pilihan, berbeda pendapat itu biasa dalam berpolitik. Kalau kami di bawah arahan komando Pak Prabowo, di saat kita diserang, kita tidak perlu menyerang balik. Tetapi jika dari kiri kanan itu menyerang dengan membuat hoax, tentu kita akan bukan menyerang balik, tapi kita memunculkan fakta dan sejarah, gitu loh. Tapi kalau ada serangan-serangan ya, saya melihat untuk semua pendukung-pendukung Pak Prabowo sampai dengan hari ini ya, bagus, tidak merespon, tidak ngeladenin, tetapi kalau ada hoax yang mereka lemparkan, kita pasti menjawab. Itu aja sih. Keadaan pemilu sekarang ini kan tinggal 3 minggu lagi ya. Nah, ini kan orang harus menciptakan sesuatu pemilu yang damai. Nah, bagaimana menciptakan sesuatu pemilu yang damai ya, orang harus berkomunikasi kan. Ini gitu. Nah, ini kan sudah terjadi dari selama ini di Sulut ini, bagaimana menciptakan demokrasi yang seimbang sebenarnya. Kalau itu menurut saya, pribadi saya, bagaimana kita ini sekarang mulai waktunya tanggal 14 Februari itu bagaimana menciptakan demokrasi yang seimbang. Yang sekarang ini kan lebih berat sesuatu yang menang, yang satu ini kan. Nah, jadi bagaimana sebenarnya dari saya pendukung daripada salah satu paslon, secara hak politik saya kan punya hak juga secara warga negara, saya mendukung Pak Prabowo kan gitu. Nah, kenapa saya mendukung? Karena saya anggap beliau bisa mempersatukan Indonesia itu kembali dengan contoh dia bersatu dengan Pak Jokowi. Nah, itu kalau demokrasinya kan kita bisa berdamai dan demokrasi bisa seimbang kembali, tidak ada yang berat sana berat sini. Nah, ini yang diharapkan di Sulut ini, supaya demokrasi itu bisa seimbang, hingga tidak ada lagi yang isu-isu dinasti lah, isu otoriter lah, kan itu yang beredar di selama ini kan.
Nah, saya sebagai Panglima Besar Pasukan Bangun Makasio hanya menghimbau untuk kita menciptakan demokrasi pemilihan yang damai, dan marilah kita menjadi demokrasi itu kita tunjukkan di 14 Februari ini. Dan jangan lupa, Sulut ini hanya 1.900.000 yang terdaftar di KPU. Sebenarnya kalau presiden kita ini sebenarnya tidak ada, hanya sebatas, tidak ada artinya lah kalau dibandingkan Pulau Jawa di 150 juta, ya kan? Pesta demokrasi kita ini di Sulut itu adalah legislatif. Nah, bagaimana nanti kita bisa memilih legislatifnya itu dengan pemilihan yang benar-benar seimbang. Di kubu Prabowo kan ada KIM, Koalisi Indonesia Maju. Nah, saya sih pingin bagaimana kita ini mempunyai demokrasi yang seimbang di Sulut ini, sehingga demokrasi itu bisa berjalan dengan bagus dan tidak ada lagi situasi yang isu-isu yang selama ini beredar, ya kan, seperti itu. Nah, jadi mari kita ciptakan pemilu yang damai. 14 Februari itu semuanya itu ada di tangan rakyat. Kalau sudah di kotak coblosan cuma rakyat dengan Tuhan yang tahu, ya kan? Jadi mari orang jaga kedamaian untuk pemilu 2024 ini di 14 Februari. Kalau untuk menjaga keseimbangan, keselarasan karena terdapat perbedaan pilihan, ya, sebenarnya ini adalah ritme yang menjadi tantangan buat kita, khususnya mak-mak di Sulawesi Utara, di mana kita perlu menjaga sinergitas sesama masyarakat. Tapi walaupun demikian, kita tetap akan mengunggulkan calon presiden kita, Anies Rashid Baswedan, dengan tanpa harus menjadikan pilihan yang berbeda ini sebagai gesekan. Namun ini menjadi sebuah tantangan untuk kami berada di Amin itu menang. Besar harapan para relawan agar tidak ada money politik pada pemilu 2024 yang bisa mencederai pesta demokrasi dan masa depan bangsa Indonesia. Tim Liputan News MM TV melaporkan.